Pertanyaan pertama adalah alasan mengambil mata kuliah manajemen kontrak. Alasannya adalah karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdausa Al-Hakim. Saya adalah mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 2017 di Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen kontrak. Saya Firdausa Al-Hakim, NIM 2011710022. Pertanyaan pertama adalah alasan mengambil mata kuliah manajemen kontrak. Alasannya adalah karena mata kuliah manajemen kontrak merupakan mata kuliah pilihan di program studi manajemen rekayasa. Kemudian kita banyak melihat ya kalau misalnya beberapa aktivitas juga melibatkan investasi dan juga proyek, dan di situ untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proyek dengan baik dan benar itu pasti akan ada namanya kontrak, dan saya kira untuk mengambil mata kuliah manajemen kontrak dalam hal seperti ini sangat diperlukan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja yang sudah diperoleh dari mata kuliah manajemen kontrak. Yang sudah diperoleh dalam mata kuliah manajemen kontrak itu gambaran tentang tahapan kontrak itu seperti apa, kemudian pentingnya kontrak itu bagaimana, administrasinya, dan kita juga belajar dari studi kasus perusahaan-perusahaan yang telah sukses dalam menjalankan visi misinya dan di mana perusahaan tersebut menjalin sebuah kontrak dengan perusahaan lain. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan perbedaan antara istilah manajemen kontrak dengan pembentukan kontrak. Manajemen kontrak itu merupakan proses pengolahan kontrak, di mana kontrak sendiri diartikan sebagai perjanjian atau kesepakatan secara sah di mata hukum yang tertulis. Sedangkan untuk pembentukan kontrak, kita mulai dalam tahap pembuatan kontrak, seperti kita menentukan visi misinya, tujuannya seperti apa, bentuk partnership yang kita inginkan itu seperti apa. Kemudian output dari pembentukan kontrak itu adalah proposal kontrak. Selanjutnya adalah kapan seseorang membutuhkan sebuah kontrak. Seseorang membutuhkan sebuah kontrak ketika seseorang itu ingin diikat perjanjiannya secara hukum. Dan dalam Undang-Undang KUHP Perdata itu sudah dijelaskan semuanya tentang kontrak. Selanjutnya adalah jelaskan tahapan-tahapan manajemen kontrak. Tahapan-tahapan ini saya ringkas menjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah pembuatan kontrak, yang kedua adalah pelaksanaan kontrak. Di mana dalam tahapan pembuatan kontrak kita harus melakukan identifikasi kebutuhan, pembuatan lingkup kerja, evaluasi risiko, rencana pengelolaan kontrak, pemilihan dan penunjukan kontraktor. Kemudian pada tahapan pelaksanaan kontrak itu kita harus melakukan pengelolaan dokumen, eksekusi pengadaan barang atau jasa, penanganan perselisihan, monitoring kinerja, audit hasil kontrak, dan pengerjaan kontrak. Mengapa sebuah kontrak menjadi hal yang penting? Karena kontrak sendiri memiliki fungsi yang telah termaktub dalam Undang-Undang KUHP Perdata, yaitu perjanjian yang sah. Kemudian fungsinya sebagai alat untuk memantau dan mengontrol dengan mencegah timbulnya masalah di kemudian hari. Kemudian menentukan cara penyelesaian masalah. Dia menjadi bukti jika terjadi perselisihan dan dapat digunakan untuk menggugat mitra jika ingkar janji. Next, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen kontrak? Yang perlu diperhatikan yaitu format kontrak itu seperti apa, kemudian apakah syarat sahnya sudah terpenuhi, kemudian perhatikan pula poin-poin dalam kontrak seperti kewajiban atau hak, kemudian perencanaan, visi misinya seperti apa, dan beberapa poin penting lainnya. Kemudian
perhatikan juga apakah kontrak tersebut perlu atau tidak perlu untuk menggunakan akta notaris. Kemudian hindari juga kontrak yang memberatkan sebelah atau merugikan pihak lainnya. Selanjutnya, ada berapa macam jenis kontrak yang biasa digunakan di Indonesia? Sebenarnya ada standar yang berlaku di internasional dan juga nasional, yaitu FIDIK tahun 1987 tentang pekerjaan konstruksi sipil, kemudian FIDIK 1995 pekerjaan rancang bangun. Di sini FIDIK merupakan standar kontrak berskala internasional yang digunakan pada proyek engineering, procurement, dan juga construction. Karena standar ini bersifat umum dan juga fleksibel, maka di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk kontrak kerja pada konstruksi. Selanjutnya, siapa saja yang berhak melakukan proses kontrak? Dalam melaksanakan proses kontrak, mereka yang berkompeten dalam urusan kontrak. Biasanya dalam undang-undang telah ditetapkan mayoritas usia berapa yang diperbolehkan untuk melaksanakan kontrak. Dan yang terakhir adalah apa saja yang membuat sebuah kontrak dikatakan tidak valid. Kontrak dikatakan tidak valid ketika tidak memenuhi syarat sahnya. Kemudian dalam kontrak juga ada unsur penipuan, kemudian paksaan, kesalahan dalam penyajian yang jauh dari perjanjian di awal. Seperti itu. Semua pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.